Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Renungan pagi Selasa 17 Juni 2025 terambil dalam kitab 2 Samuel pasal 7 ayat 1 sampai 29 dengan tema kedaulatan Allah yang tak terbatas. 2 Samuel pasal 7 adalah salah satu perikop paling penting dalam seluruh kitab suci, terutama karena menjadi fondasi perjanjian Daud yang menunjuk kepada kedatangan Mesias. Kisah ini dimulai dengan Daud yang sudah merasa nyaman di istana megahnya dari kayu aras, memikirkan untuk membangun bait suci yang megah bagi Tuhan. Ayat 1-2. Baginya terasa tidak pantas jika ia tinggal di istana mewah, sementara tabut Allah, simbol kehadiran Tuhan, masih berada di bawah tenda sederhana. Nabi Nathan pada awalnya mendukung gagasan Daud. Ayat 3. Namun pada malam yang sama, firman Tuhan datang kepada Nathan dengan pesan yang mengejutkan. Tuhan menolak rencana Daud untuk membangun bait suci. Ayat 5-7. Bukan karena Daud tidak layak atau karena Tuhan tidak ingin memiliki bait suci, melainkan karena Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan berbeda. Tuhan mengingatkan Daud akan kesetiaannya yang tidak berkesudahan sejak zaman para hakim. Ayat 6-7. Dia yang telah mengangkat Daud dari padang gembala menjadi raja. Ayat 8. Menyertainya di setiap langkah dan memberinya keamanan dari musuh-musuhnya. Ayat 9-11. Inti dari pesan Tuhan bukanlah tentang apa yang bisa Daud lakukan untuk Tuhan, melainkan tentang apa yang Tuhan akan lakukan untuk Daud. Tuhan berjanji untuk membangun rumah bagi Daud, bukan rumah secara fisik, melainkan keturunan dan kerajaan yang kekal. Ayat 11. Mengokohkan tahta keturunan Daud untuk selama-lamanya. Ayat 13. Menjadi bapa bagi keturunan Daud, bahkan ketika keturunan itu berdosa, kasih setianya tidak akan hilang seperti yang terjadi pada Saul. Ayat 14-15. Memastikan keluarga dan kerjaan Daud akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapannya. Ayat 16. Janji ini jauh melampaui Salomo, putra Daud yang akan membangun bait suci. Janji ini menunjuk kepada seorang keturunan Daud yang tahtanya akan kekal, yaitu Yesus Kristus. Dia adalah puncak tali janji Daud, raja yang mayoritas selamanya. Respon Daud di ayat 18-29 adalah teladan kerendahan hati dan ucapan syukur yang mendalam. Ia mengakui kedaulatan dan kebesaran Tuhan. Ayat 22-24. Daud tidak berfokus pada apa yang ia ingin dia lakukan, melainkan pada keajaiban Tuhan yang tak terduga dan tak layak diterimanya. Ia berdoa agar janji Tuhan digenapi dan memuji nama Tuhan yang besar. Ayat 25-29. Perikop ini mengajarkan kita tentang kedaulatan Allah yang tak terbatas dan kesetiaannya tak tergoyahkan. Terkadang kita memiliki rencana dan niat baik untuk melayani Tuhan, seperti Daud yang ingin membangun bait suci. Namun, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa seringkali rencana Tuhan jauh lebih besar, lebih mulia, dan lebih kekal dari rencana kita. Apakah kita lebih fokus pada apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan daripada apa yang Tuhan telah dan akan lakukan untuk kita? Ingatlah, dasar dari pelayanan kita adalah anugerahnya, bukan usaha kita. Apakah kita memiliki kerendahan hati seperti Daud untuk menerima rencana Tuhan, meskipun itu berbeda dari yang kita bayangkan? Tuhan mungkin tidak membutuhkan rumah yang kita bangun, melainkan hati yang taat dan percaya. Sejauh mana kita bersandar pada janji-janji kekal Tuhan dalam hidup kita, terutama janji yang tergenapi dalam Yesus Kristus. Mari kita hidup dengan kesadaran bahwa Tuhan adalah Allah yang berdaulat, yang memegang kendali atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang setia pada janjinya, dan janjinya kepada Daud telah menemukan puncaknya dalam Yesus Kristus, Raja yang kekal. Mari kita memuji Dia atas kebesaran dan kasih setianya yang tak terbatas. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Karya Tuhan Yesus memberkati. Amin.